الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Uzur Jumat halaman 33. Uzur Jumat ini sama juga termasuk uzur berjamaah. Jadi berjamaah 5 waktu itu hukumnya ada 2 pendapat. Pertama fardu kifayah, kedua sunnat muakkad. Berjamaah 5 waktu. Maka seandainya kita kada menggawi 5 waktu berjamaah, ada berjamaahnya itu nah. Kalau nya mengambil hukum sunat muakkad, maka kita menggawi yang makruh. Tapi kalau kita menghukumi itu fardu kifayah, lalu kita kada berjamaah, itu dilihat dulu. Bila kada ada lalu-lalu yang berjamaah di situ, berdosa sekampungan. Tapi mun sudah ada sebagian, nah terlepaslah yang lain, tetapi tetap dihukumi makruh tadi. Tapi bila ini ada uzur, nah maka kemakruhan itu pun hilang. Termasuk seandainya fardu kifayah itu pun bilanya udah uzur juga, dosanya itu hilang karena ada uzur ini. Maka uzur berjamaah 5 waktu sama dengan uzur Jumat, sama uzurnya itu nah. Boleh kada berjumahat dan boleh juga kada berjamaah 5 waktu. Nah, kita maksudnya. Setengahnya, berarti banyak lagi sebenarnya nih. Cuma setengahnya aja. Pertama hujan yang membasahi pakaian. Hujannya labat. Amun hujan rintik-rintik, seorang nih bisi payung, bahkan di pasar berjualan payung, hujannya rintik aja, maka kada termasuk uzur itu. Jumahat nih, kecuali hujannya labat benar. Lawan angin-anginnya deras, itu satu, maka boleh kada berjumahat. Lalu mau kada berjumahat, perai lalu lah sembahyang. Kada perai, diganti dengan sembahyang zuhur di rumah seorangan, atau berjamaah lawan bini. Tapi kada boleh juga langsung, misalnya ada hujan lah, lalu kita ujur nih ya kita, pindah kehimungan ujur nih ya kita, lalu kada berjumahat. Langsung berjuhur kada boleh, kaina dulu. Siapa tahu hujannya taduh. Nah, jadi tunggu. Masa apa? Masa kira-kira seandainya hujan terus juga, apabila kita boleh langsung sembahyang ketika kira-kira kita mendatangi ke Jumahat itu, orang sudah tuntung sembayangan. Nah, maka boleh aja kita. Misalnya itu ujurnya ujur hujan. Kalau ujurnya misalnya lain hujan, ya kan ujur lain-lain aja. Ada ujur misalnya menghadangi orang garing kah misalnya, itu kada lain lagi sebabnya, maka boleh kita tuh berdahulu langsung sembahyang zuhur walaupun orang belum tuntung berjumahat, itu boleh aja. Sama kayak bini itu kan wajib wajib aja, kada wajib berjumahat. Jadi berjuhur aja di rumah bini-bini ini. Nah, maka kada mesti harus menghadangi orang bubar jumahat dulu, hanya berjuhur bini-bini. Boleh aja langsung, asal sudah masuk waktu zuhur langsung aja sembahyang zuhur 4 rakaat. Kada usah makanya menghadangi bubar dulu orang sembayangan ya kada. Yang menghadangi orang bubar sembayangan itu yang ada ujur yang tadi, yang kayak hujan tadi misalnya. Atau kada ada ujur lalu-lalu, langsung sembahyang zuhur di rumah, ujur kada ada, itu kada boleh juga.
kecuali mahadang orang tuntungan itu bagi laki-laki. Kalau bagi bini-bini pang memangnya kada wajib jumahat, langsung dia berjuhur. Nah itu nomor 1, hujan yang membasahi pakaian. Nomor 2, lumpur jalanan, jalannya berlumpur benar, mendatangi masjid bisa becalak-calak awak lawan lumpur, baju igat, batis igat, saraba igat. Nah maka tuh boleh aja kada baju mahat. Yang ketiga, bersangatan panas. Punya bibiya tegatil matahari takuya kulit. Nah itu panas benar aja kita harinya kada tahan. Nah boleh aja itu juga. Yang keempat, perlawanannya bersangatan dingin. Bersangatan dingin. Dingin benar. Tapi ini mun kita di Indonesia ini tropis lah. Artinya dingin kada dingin benar, panas kada panas benar. Sadang-sadang aja tuh nah. Nomor 4, sakit yang memudarati mendatangi Jumat. Nah ini karena kita sakit, kada ujurnya kada yang kayak hujan tadi kasusnya, boleh aja langsung orang berjumahat, kita langsung berjuhur, kada sedang ada orang tuntung, kita ada ujur juga, cuma ujurnya ujur sakit darahnya, langsung aja kita, sebab bila kita bawa berjalan menuju ke masjid, bisa jonjang kita, raum, garing bang. Nah ini memudarati bila kita datang ke masjid. Yang keenam, tiada ada pakaian yang layak kepada Jumat. Baju itu kada ada yang layak dibawa baju mahat. Kada bagus bajunya, buruk-buruk, beluang-luang, beisi. Ini hampir-hampir kada ada pang terjadi lah. Kita di Indonesia merdeka nih lah. Baju itu bakal lebihan sudah biasanya. Pian jujur aja di rumah pian lihat aja. Bakal-kajal baju tuh, tapi gitu juga. Bakal-kajal tapi baju segala macam bakal lebihan. Jadi alasan yang kada ada pakaian yang layak kepada Jumat tuh hampir-hampir kada ada untuk sekarang ini nah. Kecuali aja ada di mana gitu ya kalau. Ini kisahnya nih, ini kan orangnya tapi kada ada besi. Baju yang menutup aurat kada ada. Lalu nya di rumahnya sembahyang barangai tikar purun kali pelunakannya asal menutupi yang aurat aja. Sembahyang boleh aja nih tuh. Tapi mun tikar purun di bawah masjid kan purun asli purun nernya. Lalu kan kada nyaman. Nah nih tuh. Itu maksudnya tidak ada pakaian yang layak kepada Jumat. Nomor 7, menghadiri orang sakit. Maksud menghadiri di sini menjaga orang sakit. Nah, lain bakunjung kada. Maksudnya kita nih menjaga, misal ama-ama kita, abah kita garing, baik di rumah maupun di rumah sakit sidinnya. Maka kita ini kan kada kau meninggalkan sidin. Kalau punya anak minum, anak ini anak itu kada kau tinggalkan. Kalau punya sidin dah gugur pada ranjang ke apakah? Maka mau kada mau ada yang menjaga. Kebetulan hari Jumat yang menjaga ini boleh kada Jumat. Yang ke-8, nah tapi nyatakan tadi lah Jumatnya tadi diganti dengan zuhur 4 rakaat. Yang ke-8, bersangatan mengantuk. Bersangatan mengantuk. Bebiya keluar aja belangkah sila guring sambil berjalan. Mengantuk benar. Nah ini pun boleh aja juga guring aja dulu. Stomat. Daripada yang siup, kada tahu di mana guring di mana berapa, bawa guring aja dulu. Bakas malam tadi panggil bertahajud semalaman. Jadi malam Jumat ya Allah. Maka bertahajud, maka yang menugal macam-macam gawian keuyuhan. Imbah keuyuhan itu subuhnya kada kawa guring juga, lalu mengantuk benar mata. Nah, bawa guring sekemat. Maka pas haratan orang hendak Jumat tuh. Nah, boleh jadi nih. Nah, kira-kira bisa jadi alasan sakone. Bersangatan mengantuk nih. Jadi ujar bini, Jumat kah? Aku mengantuk benar aja. Nah, ya tuh. Maksudnya ini bersangatan, sangat mengantuk benar. Amun bibi emang ngantuk saja, dasar-dasar pengguring asli kada apa itu lain ujur naranya dasar asli pengguring juga. 9, bersangatan lapar dan dahaga. Lapar benar atau haus benar.
ini sebenarnya makan dulu, kayaknya tulah ke masjid, itu maksudnya. Makan sekadar menghilangkan hajat aja. Aduh saya mampat di piring makannya. Dan haus benar misalnya, minum dulu. Nah ini tuh. Ini permasalahannya kan kita ini lapar benar, dahaga benar, tapi yang dimakan yang diminum kadada. Itu kasusnya maksudnya. Konyok-konyok mencari pemakan, mencari peminum segala macam. Ke dapur 10 kali beli, ada sudah desa kadada bedanya. Ke kamar pulang ke mana-mana mencari kadada juga. Nah, maka lapar benar parut. Maka boleh kada berjemaah sebab bila orang yang dalam keadaan kayak ini kita bisa kada khusyuk juga. Melihat khatib, melihat gabin. Nah, ya kalau mau nyamannya dia jangan direndam tuh gabin aja. Khatib, melihat gabin berendam, melihat kawan dihiga kayak yang apam yang berendam itu juga. Orang lapar kan macam-macam memang lihat. Melihat tuh baju kuning, jus anu aja. Jus limau aja. Nah, nya kehausan, Bang. Nomor 10 orang buta yang tak ada orang yang membawanya. Nah, mairit ka masjid itu kada ada yang membawa. Sidin saorangan di rumah. Amun rumah sidin basubalahan tawing lawan masjid kada apa-apa bagi shot aja ya kalau. Tahu aja sudah. Ini jauh jaraknya. Jauh jaraknya. Bahari ini tuh namanya meliwati sungayan, jembatan, meliwati bebatuan, gunung segala macam. Berdiam pang parak bertetang ke lontarsan sana. Jadi jauh benar mendatangi masjid, seorang buta. Nah makanya ujur naranya langsung berjuhur aja nih kalau sama dengan orang tuntong di mahat, langsung berjuhur aja. Karena lain kasusnya kayak hujan, lain hujan bisa tadoh ya kalau buta ini kada kawa, langsung ampih buta. Langsung aja berjuhur orang ini. Ini 10 aja di sini. Kalau kita melihat di kitab tabal-tabal itu 20 lebih. Banyak lagi ujuran itu. Di antaranya misalnya rumah kita itu kadada yang menghuni. Maka biasanya kemalingan. Nah, maka kita menunggui rumah menjaga harta supaya jangan kemalingan, jangan hilang itu menjadi ujur-ujur jumahat. Sebab maling itu tahu bila orang berjumahatan sungi. Bacujuntannya di situ. Nah, boleh kita kada berjumahat. Duduk yang di pelatar lawan parang panjang ini jas itu boleh aja atau nang kayak misalnya wilayah perkampungan. Nah, jadi kesepakatan misalnya dasar di sini bermaling benar maka mewakili 5 orang yang kada berjumahat menjaga kampung itu bahari pangwah ini kan memang berataan menjaga kampung soalnya anak berataan menjaga kampung jadi kada perlu dijaga lagi yang di situ duduk di warung. Sebelahnya duduk di di gardu ada berjumahat kada misal nih lah. Nah jadi mau kada mau sudah tak jaga kampung istilahnya. Ya kan? Nah ninto ujur jumahat. Jadi ujur ini sebenarnya sesuatu yang kada kita kehendaki cuma terjadi lawan kita. Nah kita kada berkehendak amun maulah-ulah supaya ada ujur itu kada boleh. Diulah-ulah supaya ada ujur atau kada boleh. Disunnahkan pada hari Jumat itu pertama dulu mandi sebelum pergi ke masjid. Mandi. Nah mandi ini mun abdolnya ninto abdolnya lah memang kada mahadang hari Jumat bang tiap subuh tuh mandi sebelum fajar itu abdolnya. Sebelum orang ajan subuh tuh mandi. Itu tiap subuh tuh sekurang-kurangnya sebelum ajan subuh tuh subuh Jumat. Sekurang-kurangnya di situ mandi. Jadi kita bilanya bersubuh itu sudah mandi. Itu abdalnya. Apalagi hari Jumat. Masalahnya kan bila hendak bersubuh Jumat sedangkan malam tadi kan benunggal. Ada kawak ada mandi. Yalah. Nah, karena bila sudah siang ini abdolnya bang lah. Karena bila sudah siang, lalu orang itu berusaha segala macam. Ya kalau, nah lalu hendak berjumahat pulang, mandi pulang. Jadi 2 kali mandi. Jangan mandi yang di AC yang subuh tadi. Seorang sudah kunyuk-kunyuk di pasar segala macam. Lalu masih yang subuh tadi jangan. Nah sedangkan mun hendak ma'asi, maksud ma'asi di sini mengambil yang paidah mandi subuh tadi tuh. Itu tuh langsung ke masjid. Imbah ke masjid tuh kada keluar lagi.
Sampai tentang Jumat hanya keluar. Nah tuh Abdul bener tuh bisa wali kutub itu lakas nih. Mun itu. Jadi mbah mandi lalu ajan subuh, tulak sembahyang subuh. Ya kalau nah tulak tuh bersubuh, berwirid sampai waktu duha terus di masjid aja terus nih. Nah itu mah kada apa kada mandi lagi. Tapi munnya kita imbah subuh bulik ke rumah, ke pasar pulang busa segala macam bulik pulang, nah itu mau kada mau mandi pulang biasa. Nah maka mandi hari Jumat itu hukumnya sunnah. Bukan karena harinya, tapi karena anak sembahyangnya itu nah. Karena anak sembahyangnya itu. Karena anak sembahyang Jumatnya, makanya disunatakan pulang mandi pulang sebab anak sembahyang Jumat. Walaupun sudah mandi besokan tadi. Nah beda kalaunya hari raya Idul Fitri Idul Adha. Itu mandi itu karena harinya, bukan karena sembahyangnya. Karena hari itu hari raya. Lalu mandi. Nah, seandainya ada sembahyang kan ada bapak tetap sudah dapat pahala mandi karena mandi itu untuk hari itu, untuk harinya. Mandi itu. Kalau Jumat untuk sembahyangnya. Nah, nah mandi yang penting kita ketahui apalagi waya-waya pina ari asa panas mandi jangan langsung cipu-cipu-cipuy. Ya kalau nah betampung aska dulu batu kepala dibasuh. Kepala yang di atas dibasuh. Waktu membasuh kepala yang di atas tuh jangan karena awak nih banyunya. Bet anu kedikit gitu nah. Jadi khusus kepala aja dulu yang kanan. Dibasahi hanya sebelah kanan. Nah 3 kali cipoy. Imbah tuh diganakan setumat dulu mengeluarkan hawa panas dulu. Mbah tuntung pindah rasa keluar kurang lebih 10 detik. Nah hanya sebelah kiri pulang dicipoy. Lalu hendak bersabun bebersihi segala macam mandinya terbebersih, menggusuk-gusuk daki segala macam ini tulang kapai bebersih itu bang. Itu. Jadi bersabun itu atau bersampo dalam rangka membersih badan itu hukumnya sunnah. Kada mubah kada karena disuruh kita bebersih dan berharum-harum. Karena bila sudah tuntung mandi itu ambil banyu segayung kita hakikatakan banyu itu banyu jam-jam kita rasakan banyu jam-jam hakikatnya tuh cipoyakan gawat sebelum bandok mandi sudah bersih sudah seluruhnya sudah sebelum bandok. Nah cipoyakan, nah aja kita banyu jam-jam nih kita di hati. Jangan disambat karena orang bingung gigilan nih junang. Banyak nyata banyu yang di sini berawal banyu jam-jam. Hakikat hati. Nah. Ambil pulang banyu Al-Kausar aja pian. Al-Kausar yang telaga Nabi. Nah. Tak. Ada lagi tuh. Tuh 2 tuh gini ya kalau. Ada fadilatnya tuh. Kaina 3 mata memandir tuh. Itu cara mandi tadilah. Lalu yang ketiga memakai pakaian putih yang bersih. Putih bersih pulang. Kada disuruh baju itu baju hanyar ditukar di toko kada. Bajunya warnanya putih dan bersih sunnah ngarannya. Misalnya pang baju putih ada cuma kada bersih, baju kada putih ada cuma bersih, ambil yang bersih walaupun kada putih, dahulukan yang bersih. Nah, karena yang bersih itu lebih utama didahulukan daripada warna. Mbah memakai baju putih, kopiah putih, ya kalau lalu rasa ujub, nah pacul aja sudah kopiah putihnya. Cari kopiah hirang pulang. Maka itu rasa seorang rasa ulama ganang. Rasa jadi wali mbah bagamis putih sudah putih, bacaramin, rasa agak, nah pacul aja sudah. Berarti baju putih tadi cagar menghilangkan pahala sembahyang kita cagarnya. Baik cari aja baju yang lain. Nah ini tuh.
Karena memakai baju putih itu sunnah zahiriyah. Tapi ada kewajiban batiniyah yang diutamakan, yaitu menjaga amal supaya jangan hangus pahalanya. Lawan ujub tadi. Ujub itu macam-macam, bisa karena pakaian lalu ujub. Ujub itu merasa diri bisa kelebihan. Nah. Itu naranya mukhalafatun nafsi atau mujahadatun nafsi, melawan nafsu. Itu. Jangan kita ihakan nafsu tuh, mun nafsu jaga anak bagak, pakaian kita nakininya anak bagak, acol. Cari baju yang lain yang kira-kira kita kada bagak baju itu. Jangan diihakan. Nah, lalu yang keempat, mengarat kuku. Mengarat kuku ini mengitip kuku. Mengitip kuku ini waktunya ada 3 waktu lah yang disunahkan. Pertama, hari Kamis kemariannya, menghadap malam Jumat. Itu waktu mengarat kuku, mengitip kuku. Kedua, sebelum tulak ke masjid, pas haratan hendak mandi itu nah. Itu kedua, sebelum tulak ke masjid hari Jumatnya. Ketiga, kamarian hari Jumat. Nah, itu yang termasuk disunahkan bagian dari adab-adab hari Jumat naranya. Jadi hari Kamisnya kamarian menghadap malam Jumat, sebelum tulak ke masjid hari Jumatnya, sebelum tulak hendak Jumat nih, dan imbah asar hari Jumatnya. Di situ waktunya, waktu yang sunah-sunah adab hari Jumat mengitip kuku. Nomor 5, nah mengitip kuku itu caranya lah. Ini nah tangan dulu nah. Ini cara yang paling nyaman, dia turunjuk kanan dulu. Tit. Nah, hanyar sini kelingking. Hanyar terakhir bertemu lawan ini. Ini pin terpaling mudahnya lo kan melihat nah. Anunya tuh berpaling. Nah. Ini kanan nah. Pian apa jadi anu akan tangan pian ya kalau kanan nah. Telunjuk kanan dulu. Jari tengah, jari manis kalingking. Imban itu hanyar langsung kalingking sebelah sini. Nah, hanyar ke sini bertamu. Ini ada 3 cara, cuma salah satunya yang lebih banyak digunakan oleh orang-orang para ulama. Sini. Nah. Hanyar terakhir bertamu di sini. Kalau batis, ini batis kanan dulu nah. Di batis kiri. Nah, kalau batis pesisir aja dari kalingking kanan terus sambung terus ini sambung sini. Pesisir aja. Itu kalau batis. Ini batis kanan, batis kiri. Dari kalingking, jari kalingking kanan. Terus nah sambungnya langsung. Itu batis. Kalau tangan tadi kan ibu telunjuk jari dulu. Hanya ke sini. Hanya terakhir penutupnya di sini. Nah, ini tuh. Cara mengitip kuku. Dan yang paling penting benar, hati-hati jangan sampai terkitip dagingnya. Berdarah ya Allah. Nah, itu penting kukunya aja dikitip. Itu hukumnya wajib tuh mengitip kukunya aja, jangan sampai tak ke daging tuh. Nah, berbahaya itu. Dan sunnah mengitip kuku ini kita yang mengitip seorangan, jangan minta kitipakan orang. Itu sunnah juga. Jadi ada 2 kesunahan di situ. Kecuali kita ujur kada kau mengitip seorang. Jadi mengitip kuku, nah, itu kita seorang yang mengitip disunahkan. Bersikat gigi kita seorang disunahkan. Jangan yang orang menolongi itu hukumnya sunnah nah itu. Kecuali ujur aja kita. Yang kelima, berbanyak-banyak ibadah dari malamnya Jumat hingga siangnya Jumat. Banyak ibadah, maksudnya terbanyak pada yang lain. Amun yang 5 waktu itu kan kadang kau dibanyaki sudah ya kalau. Nah, yang dibanyaki ini maksudnya yang sunnah. Bersedekah, talabih pada hari biasa, atau kita hari biasa kada bersedekah, hari Jumat barang bersedekah. Atau kabini barang dulu melebihi pada biasa tuh. Memberi. Nah, kayak itu. Nah, talabih beribadah baik malamnya maupun siangnya. Peringatan ya Sidin. Nah, sebelum peringatan lah, sebenarnya hari Jumat itu mun hendak berangkat ke masjid tuh.
Itu sunnah kita mencari jalan yang tak jauh hanya sampai. Bila kita tolak dari rumah sekitar jam 9, jam 10. Antara jam 9 dan 10 itu nah. Cari jalan yang tak jauh hanya sampai ke masjid. Dibaca macam-macamnya, salawat, istighfar, itu terserah biananya bacaan apa kan. Karena bulikannya cari yang tak parak sampai ke rumah. Lain jalan itu lagi. Nah itu sunat hukumnya. Cakap masjidnya di Pinus nih nah, pian berdiam di simpang karit, betul? Karit ke simpang apa tuh nah? Nah, keliling pian jalan situ dah ke masjid nah. Tembusnya ke sini. Karena bulikannya langsung aja ke rumah parak masjid. Kayak itu. Sunat tuh. Tapi pian enggak disuruhnya keliling aja ya lo. Nih. Keliling nah, bersinggah-singgah sudah ke mana kah? Karena sudah orang ajan hanya bercungul ke masjid. Itu luput tam ninta. Peringatan. Hendaklah tiap-tiap orang Islam itu membesarkan hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat itu dibesarkan karena paling afdol hari Jumat. Sayyidul Ayyam, pimpinan hari. Bahkan lebih afdol daripada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu kan abdul benar, abdul hari Jumat. Para ulama memandangkan ada di hari Jumat dan siang Jumat itu saatan, satu waktu. Yang di situ bila kita kebetulan berdua di waktu itu, kabul secepat kilat menyambar. Nah, tapi ulama lain berpendapat sepanjang waktu Jumat itu dikabulkan. Nah, cuma yang kebanyakannya ada satu saat. Lalu berbeda-beda para ulama, ada mendahkan imbah asar Jumat, ya. Ada yang memadahkan yang pas jam 8 jam 9 hari Jumat. Nah, waktunya ninto, ada memadahkan waktu yang khatib naik atas mimbar. Nah, macam-macam tuh perbedaan pendapat tuh. Berbanyak-banyak ibadah seperti membaca Quran. Nah, jadi membaca Quran ini supaya pian hendak lebih banyak pahala lagi, besungsung tolak sama sigit baca Quran di masjid. Banyak pahalanya itu, pertama pahala kita beriktikaf, pahala masuk masjid, pulang pahala di masjid, baca Quran pulang. Pahala hari Jumat, satu tatuyuk pahalanya di situ. Sholawat, sembahyang sunnah. Nah, sembahyang sunnah itu kada boleh kita menggawi yang mutlak apabila masih ada kesunahan di situ yang berwaktu yang belum kita gawi. Misal duha. Jam 8 pagi hari Jumat. Kan duha ada tuh. Lalu kita misalnya masuk ke masjid sembahyang tahiyatul masjid. Duha 2 rakaat digawi juga sudah. Lalu pian menggawi sunat mutlak itu kada boleh. Kecuali duha itu dimaksimalkan dulu. Maksimal duha 8 rakaat. Di riwayat yang lain 12 rakaat. Itu 2 riwayat. Nah, kita ambil satu riwayatnya 8 rakaat. Namun sudah tuntung 8 rakaat, hanya berlaku sunat mutlak. Jadi sunat mutlak itu kada berlaku langsung kalau masih ada di situ ketentuan sunat yang berwaktu. Misalnya imbah maghrib nih disunahkan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jangan menggawi sunat yang lain, apalagi sunat mutlak. Kalau kita ba'diyah maghrib belum digawi lagi. Karena tuh timingnya itu ba'diyah maghrib. Anunya waktunya itu nah. Tentukan ba'diyah maghrib dulu. Nah, hanya taubat ke 2 rakaat. Hajat 2 rakaat. Nah, 6 rakaat awab binarnya. Nah, itu. Bersedekah kepada fakir miskin. Terutama sekali orang-orang yang sudah tuha. Ya kalau yang janda-janda tuha, tetapi tahirani sidin, apalagi yang tuha ini merena seorang juga. Nah, itu dijingoki, dilihati. Jangan menjingok aja. Dilihati yang hari Jumat tuh aja jam 8 berjalan lihati. Barang ibu akan baras lah. Di 3 kilo minta lu satabak. Duit 500 juta, imong mana sih kan?
Nah, itu bersedekah fakir miskin naranya. Jadi bersedekah ini kita ulah sesuatu gawian yang utama dalam kehidupan. Menolongi orang yang berhajat tenang. Supaya kita selalu ditolong oleh Allah Ta'ala. Utamakan bersedekah. Lebih utama daripada kita beribadah. Mengutamakan kepentingan ibadah kita seorang aja. Kada ada hubungnya ke orang tenang. Dan meninggalkan daripada bekerja dunia. Nah, ya kalau meninggalkan daripada bekerja dunia. Boleh kita bekerja dunia, misalnya berdagang menunggu buka toko dengan niat yang bujur dan waktunya pun terbatas. Jangan sampai kada berjumahat gara-gara berdagang. Nah, itu. Boleh aja kita membuka, ada niat yang bujur, apa niatnya? Macam-macam niat pian situ mencari dunia tadi nih. Misalnya mencari duit tadi berdagang nih. Misal nak menjadi hutang. Kada kau balik lambat bayar hutang, maka boleh kita berdagang hari Jumat itu kalau niatnya kayak itu. Atau hendak berhujung hendak menolongi orang misalnya. Atau misalnya mun seorang ada berdagang, ada yang dimakan hari itu, nah boleh berdagang. Tapi mun gudang hibak lawan baras sudah. Seraba nyaman sudah di rumah lengkap, hari Jumat buka. Itu orang bahari di kalangan para ulama tuh aib benar. Amun kita memang miskin kok orang lebih. Tapi banyak orang bahari yang miskin yang Jumat tutup. Nah, itu orang miskin tuh. Kalah kita yang sugihnya ya kalau. Nah, atau misalnya niatnya bila kita kada buka Jumat tadi, orang banyak benar berhajat lawan kita. Mau kada mau kita harus buka. Misalnya yang kita jual nih keperluan orang banyak dan kada ada lagi yang berjual daripada kita. Nah, mau kita buka tak? Itu pun waktunya jangan sampai melanggar yang cagar kita kada bisa sembahyang Jumat. Nah, cuma amun kawa hari Jumat itu amun kawa. Nah, artinya amun kawa itu kita pamakan hari itu cukup aja sudah ya kalau hutang kada ada jua misalnya. Nah, itu amun kawa baik-baik ibadah aja hari Jumat itu. Amun kada kawa, ndarjing kada kawa ya Allah paksa buka. Cagar kada ada yang dimakan, buka. Nah, itu lah kada masalah lagi karena kita berusaha cagar memakan hukumnya wajib. Lebih-lebih lagi pada ketika hampir mengerjakan Jumat. Sudah parak benar Jumat. Nah, maka caranya namun kita indah kada hakun menutup toko nih hari Jumat karena banyak orang bertukar masih misal caranya yang menjaga jangan lakian. Ini cara tekniknya. Siapa yang menjaga? Bibinian, bisa bini, bisa siapa. Itu yang menjaga. Jangan yang disuruh menjaga lelakian juga. Iya, sedangkan wajib Jumat kada boleh. Karena hari Jumat itu adalah hari kebesaran bagi orang Islam. Penghulu segala hari. Demikianlah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atau misalnya kita boleh kada berjumahat itu apabila kita bilainya sampai ke masjid atau lalu menuju masjid, kita jangan berbahaya. Diancam orang misalnya. Si anu itu bila bertemu aku aja. Aku tampiling ya. Misalnya kita mendengar sudah kan kayak itu. Nah boleh kita kada Jumat tuh. Amun masjidnya sebubutingannya di situ aja juga. Amun masjidnya banyak aja kalahin masjidnya kita. Nah, itu adab-adab berjumahat. Batu pulang masuk masjid. Yang hari Jumat tadi tuh masuk masjid. Dilihat dulu, dilihat di tiring. Apabila yang di muka, yang di tengah masih kosong, sedangkan yang di parak lawang itu berumut manusianya. Parak lawang berumut biasanya bang berumut parak lawangnya, di pelatarnya berumut juga. Karena di tengahnya itu kosong tuh. Ya lah. Nah itu tuh sudah jadi tradisi kita tuh apakah ada tujuan datang di mana kasanatnya kayak itu tuh. Ketujuh parak lawang di pelatar duduk nih bangin angin. Karena di tengahnya kosong. Nah maka kita tuh boleh aja melewati dengan melingkang bahu-bahu yang itu. Kada apa-apa, kada berdosa. Boleh aja kita melingkangi. Kenapa? Salahnya
Yang kosong dilihatkan. Nah, tapi amunnya di tengah-tengah itu sudah hibak, ya Allah. Nah, maka kita yang sudah hibak tuh hendak kita karasi tuh kau aja gitu. Kau masuk situ, kau masuk aja. Yang tuh kasih betandar aja. Kau masuk ke situ aja. Lopian karasi atau dengan cara melingkang bahu orang itu haram hukumnya. Berdosa kita kada boleh. Kenapa? Salah kita. Tiwas lambat. Kan itu anunya. Pemahamannya. Tiwas lambat ya kalau. Jadi duduk aja di parak sandal. Kenapa aja? Ya tiwas lambat deh. Ada boleh kita melingkang. Dan yang paling penting hari Jumat nih tuh jangan bapandiran waktu orang khutbah. Nah, ini asik bener ya orang khutbahnya khutbah juga. Di belakang asik bunyi baru caon itu ono lihati ono tuha. Mun karena kan sudahnya ini orang tuha. Nah, apakah dipandir? Rupanya hanya bertamu sama sakawan sebedakawan. Lalu asik nah nostalgia. Bapandir kada tahu hatib khutbah, empat juga khutbah di belakang. Nah, maka hukum bapandir. Hukum bapandir waktu khatib khutbah. Hukum bapandir lah. Itu khatib khutbah itu kalau kita Imam Syafi'i itu makruh. Kalau Imam Syafi'i. Kalau imam yang tiga selain Imam Syafi'i haram hukumnya. Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi itu haram hukumnya bila kita bapandir waktu khatib khutbah. Tapi kalau Imam Syafi'i makruh aja. Arti makruh tadi mendekati haram juga. Bila digawi memang kada berdosa, cuma bila dihindari berpahala. Cuma bila kita bapandir sampai orang terganggu jadi haram tuh akhirnya. Nah, cuma jar para ulama bila ada ulama yang mengharamkan, yang satunya memakruhkan, kita umpat yang mengharamkan supaya lebih berhati-hati. Supaya khurujan liman ahramahu dalam kitab supaya kita keluar dari perkara ya ulama yang mengharamkan. Nah, jadi kita jangan sekali-kali bapandir. Di dalam masjid nih tuh waktu khatib berkhutbah. Nah, kecuali aja pandiran kita tadi zikir, itu pun syaratnya boleh kita berzikir waktu khatib khutbah, boleh baca salawat, boleh baca Quran, boleh apabila kita kada mendengar suara khatib khutbah. Kenapa kada mendengar? Tutulian misalnya. Padahal dulu di baris pertama atau di muka aja, bangga apa biar melihat khatib, tapi kada mendengar. Ayo aja pian berzikir sambil. Atau pian paling belakang duduk. Suara khatib ini padahal makan ganjang sapagi habis tapi naram pindah kayak garing dia bila bapandir. Bapandir pindah kayak orang garing nih tuh. Khatib nih misalnya, lu kada kedengaran, yang di belakang sana kada mendengar. Nah, yang kada mendengar ini boleh berzikir, boleh baca salawat, boleh baca Quran karenanya kada mendengar. Nah, amun kita jelas saja mendengar suara khatib berkhutbah, maka kita haram hukumnya bapandir. Umpat tiga mazhab tadi tak banyak ya kalau atau makruh. Dan yang penting pulang ini nih, waktu khatib tuh hartan khutbah jangan dilaluakan yang cilingan lintuh kain aja cilingan tuh dilaluakan. Napa tuh yang cilingan wakaf lintuh? Kaina bila sudah tuntung assalamualaikum warahmatullah atau sebelum khatib itu khutbah tadi. Cuma kalau sebelum orang belum takumpulan ya kala. Nah, imbah salam enggak? Jalan yang kotak misteri ini tuh. Hanya berjalan. Amun yang aparatan khatib jalan di jalan akan itu kada boleh itu mengganggu konsentrasi orang mendengarkan khutbah. Nah, hati-hati benar. Apalagi yang berjalan non manusianya berjalan di bawah itu aja. Sorong. Buat kada aja, buat kada buat aja. Misal ya Tuhan. Bagiannya jadi dilihat dulu lah bilainya kebetulan kita di masjid waktu khatib khutbah lalu cilengan itu ganakan di hadapan kita dulu. Kalau saya dijelanakan karena termasuk itu mengganggu konsentrasi kita.
sembahyang 2 hari raya. Nah, sembahyang 2 hari raya. Sembahyang hari itu sunnah muakkad. Arti sunnah muakkad ini setengah wajib di kita. Waktunya mulai terbit matahari sampai waktu zuhur. Mulai waktu duhan itu, mulai waktu israk terbit matahari sampai waktu zuhur. Jadi boleh aja pian berjamaah tuh kaina-kaina jam 11 misalnya. Boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita baca roti pelatas. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاصي الراتب وشيخ علي بن عبد الله بارسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاص وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبه وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا وصاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارصم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحي وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أوفيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ولعان وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بزمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.